Oke, yang pertama dan utama adalah tombol on off alias tombol ini ya, tombol on dan off button ini. Jadi tombol on off ini adalah buat menyalakan si X3. Ya itu udah pastilah. Jadi kita harus menguasai itu dulu yang pertama. Kita sini buat menyalakan dan kita langsung lihat di sini sudah bisa on ya. Jadi kalau misalkan sini aku off, sini aku on. Oke, ini dalam kondisi tombol yang pertama ya. Oke, selanjutnya kita punya beberapa tombol di belakang monitor atau di sebelah layarnya X3 ini. Kita punya yang tombol yang tengah itu buat menu. Jadi menunya nanti akan aku jelasin di dalam kita punya settingan apa aja sih yang optimal kalau buat kalian foto-foto dan nggak usah ganti-ganti lagi. Terus jadi yang ini buat menu, yang ini adalah buat white balance. Nah, white balance ini apa sih mas? White balance ini kalau misalkan kita di area yang terlalu redup, pengen agak warm, kita bisa ganti white balance-nya Kelvin ya biasanya ya. Nah, Kelvin ini semakin tinggi Kelvinnya, dia akan semakin terlihat warm atau hangat atau orange. Kita nggak mau terlalu warm, kita pengen lagi di laut atau misalkan kita lagi di mana, lagi di dalam rumah atau di mana, pengennya agak kelihatan cool gitu ya, agak pengen kelihatan sejuk ya lah, sejuk ya. Jadi kita bisa turunin Kelvinnya, ini tergantung kalian, tergantung selera. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian tinggal masukin ke auto aja. Nah, di auto ini udah cukup. Nah, di sini sebenarnya ada settingan. Kalian pengen autonya ke arah mana sih? Itu ada RB ya. Jadi kita bisa setting ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Cuma ini preferensi aja. Menurutku di tengah aja udah cukup, karena dia nggak usah kita pakai WB yang aneh-aneh kalau buat kita foto yang standar biasa aja. Oke, itu yang white balance. Jadi setelah tadi kan menu, terus kita white balance, kita punya namanya ini adalah mode buat misalkan aku geser ya. Mode ini adalah buat kalau misalkan kita punya, bagusnya X3 ini kita udah punya dua mode, 3 frame per second dan 6 frame per second. Kalau aku bikin yang 6 frame per second, contohnya kayak gini. Oke, kita langsung coba foto. Kalian denger ya, itu 6 frame per second alias kita memfoto 6 kali kita memfoto 6 frame. Nah, cek kita punya 6 foto dalam 1 detik gitu. Yang ini adalah buat 3 frame per second. Jadi 1 detik kita mau ngambil 3 foto gitu ceritanya. Jadi ini buat burst kalau misalkan kalian fotonya foto orang lagi lempar barang gitu, atau kita lagi kayak lagi wisuda gitu, lempar toga ke atas, kalian pakai burst ini. Jadi kalian pencet aja si shutternya ini. Si shutternya kalian pencet terus. Misalkan aku ganti ya ke 6 frame lagi ya. Ini shutternya kalian pencet terus, nggak usah dilepas. Nah, itu kan dia terus ngetek 6 foto per detik gitu. Nah, setelah itu kita akan beralih lagi. Jadi di sini sebenarnya banyak yang di bawah sini, cuma gue akan jelasin satu-satu karena ini mungkin lebih agak sedikit advance, alias kita bisa namanya BKT itu apa sih mas? BKT itu bracketing itu nanti aku jelasin buat multi exposure. Apa lagi itu multi exposure? Ya nanti aku jelasin. Oke, itu terus yang ini adalah timer yang kiri. Ini yang paling penting kalau kalian selfie. Udah pasti ya. Jadi timer ini kita bisa pilih 3 detik. Sorry, ini 3% atau 4%. Kita bisa pilih yang dekat atau yang jauh. Nah, yang paling penting sebenarnya ini 10 detik atau 2 detik. Terus sekarang kita punya ini atas AF. Nah, AF ini fungsinya adalah buat kita mengcapture seberapa luas sih zona fokus kalian. Ini kalian bisa pakai dial yang atas ini, bisa diganti dari kotak kecil, landscape. Jadi ada 3 mode ya. Ini landscape, kotak besar, kotak kecil. Kalian ngaturnya pakai ini. Ada dial di sini. Kotak kecil, kotak besar, landscape, kotak kecil, kotak landscape, kotak besar. Nah, sebenarnya fungsi ini kita kembalikan ya. Fungsi ini ada di dalam. Ini kan aku pencet menu autofocus. Nah, di dalam fokus ini, fokus area ini, sebenarnya ini kita bisa ganti-ganti. Kita bisa pilih-pilih back. Nah, oke, kalau udah, aku kan tunjukin satu aja. Jadi di sini fokus area ini bisa kita ganti. Balik lagi 2 kali ya apa. Jadi AF mode ini bisa kita ganti. Kalau misalkan kita pakai white tracking, nih aku pakai white tracking, si AF ini nggak akan muncul. Kenapa? Karena semua layar ini atau semua field of view-nya kalian, semua field of view si lensa ini akan menjadi area fokusnya dia, alias dia bisa mengcapture banyak fokus. Jadi kalau kalian pengen grup foto atau kalian lagi foto keluarga atau misalnya kan tolong dong fotoin. Nah, kalian pakai yang ini.
Ini khusus kita masuk ke menu, ke autofocus setting, ke AF mode. AF mode nya kalian pakai yang white tracking. Nah tadi aku pakai zone, terus kita bisa cari juga yang single point. Single point ini kalau kalian misalkan moto satu orang atau satu objek, atau pengennya bokeh aja, jadi belakangnya bokeh, depannya fokus ke orang, kita pakai single mode. Nah single mode ini bisa kita pakai AF nya, kita bisa pilih dia mau fokus di mana. Aku cuma pengen fokus di pojok kiri gitu, nanti yang kanan dia akan blur misalkan itu. Oke, itu untuk AF, dan sini untuk biasa untuk kita lihat hasil fotonya dan segala macam itu. Ini buat nge-record video yang kanan sini. Q ini buat apa sih mas? Q ini adalah Q menu. Kalau kalian tahu ya, di video dalam ada namanya Q menu. Q menu ini kayak shortcut. Jadi kalian bisa ganti settingan yang kalian bisa pilih di sini. Settingannya bisa kalian ganti tanpa harus kalian menu terus masuk ke blusuk-blusuk gitu ke dalam, nggak perlu. Oke, itu untuk tombol belakang XA3. Jadi kita akan beralih lagi ke tombol atas. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke tombol yang di atas. Jadi tombol yang di atas ini adalah menu atau alias ininya ya, alias modenya. Jadi kita bisa pilih A, itu untuk aperture priority. Jadi kalau kalian basic fotografi kalian udah tahu ya, udah belajar ya pasti ya. Kalau belum ya silahkan cari di YouTube, banyak banget, aku nggak bohong. Iya, ngapain bohong, banyak banget di YouTube. Aperture adalah bukaan alias bukaan lensa. Kita beralih ke S alias shutter priority. Nah yang ini adalah program AI. PI ini adalah super standar dari segala standar kehidupan dunia Anda, dunia fotografi. Jadi kalau kalian nggak tahu pengen pakai apa dan bingung mau fotonya modenya kayak gimana, pindah aja ke SR Plus. SR Plus ini yang paling aku rekomendasi selain PK. ADV itu advance. SP ini portrait untuk, jadi di sini udah lebih ke ini ya. Ini kalau kalian selfie mending pakai ini biar lebih halus mukanya. Ini buat landscape, ini buat sport. Ini jadi kalau misalkan kalian kayak gini, ini udah optimize. Kalian nggak bisa lagi nyeting si nggak bisa nyeting si shutter speed dan si aperture-nya lagi gitu. Jadi ini semua udah optimize lah. Custom ini kalau kita pengen settingan kita sendiri, tapi nggak gue lebih saranin ke manual. Nah jadi kurang lebih tombol-tombol di XA3 itu sebagian besar yang kita entah utak-atik, karena aku lebih suka pakai antara aperture atau manual. Dua ini aja yang biasanya aku pakai. Ada satu tombol lagi yang perlu kita ketahui, yaitu tombol flash yang ini. Ting, nah gitu. Jadi tombol flash ini ya fungsinya buat membuka flash.